Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Selamat datang di acara ini. Kalian udah tahu di sini mau ngapain? Belum ya? Yang pertama di sini kakak akan memberikan layanan dalam BK, yaitu layanan bimbingan kelompok. Nah, udah ada yang tahu seperti apa bimbingan kelompok itu? Nah, sebelum acara dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Yang pertama, tadi sempat saya singgung, kakak singgung ya tentang masalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu layanan dalam BK yang dilakukan dalam bentuk jumlah banyak. Dalam satu kelas bisa 15 orang atau lebih. Dengan menggunakan dinamika anggota kelompok. Untuk apa? Untuk meningkatkan potensi diri kalian dan melatih kalian untuk berbicara di muka umum. Nah, adapun tujuan bimbingan kelompok, sendiri yaitu untuk melatih kalian berbicara, meningkatkan potensi diri, dan memberikan wawasan baru untuk kalian. Nah, bagaimana sih caranya? Ada yang tahu caranya layanan bimbingan kelompok? Nah, layanan bimbingan kelompok bisa di dalam kelas, ataupun di dalam ruangan, atau di luar ruangan, dengan jumlah siswa lebih dari satu. Namanya kelompok. Nah, untuk bimbingan kelompok sendiri, itu terdiri atas beberapa asas. Yang pertama, kesukarelaan, keterbukaan, dan juga kerahasiaan. Ada yang tahu semuanya ini? Oke, kakak jelaskan. Yang pertama adalah kesukarelaan. Nanti kakak minta kalian untuk lebih sukarela dalam memberikan saran dan kritiknya atau pendapat kalian di bimbingan kelompok ini. Yang kedua, keterbukaan. Jika kalian punya masalah atau kalian punya tanggapan, silakan kalian ungkapkan. Dan yang ketiga, kerahasiaan. Apapun yang terjadi di dalam bimbingan kelompok ini, kakak minta jangan sampai tersebar atau terdengar oleh orang lain, biar menjadi rahasia kita. Bisa dimengerti ya untuk bimbingan kelompok itu apa? Oke. Sebelum dimulai, udah ada yang tahu kenal kakak belum? Nah, alangkah baiknya sebelumnya kita kenalan dulu. Yang pertama, tapi kenalannya beda. Kakak minta kenalannya menggunakan variasi. Contoh dari kakak. Saya Rohmat. Nanti yang lainnya bilang hai. Gitu ya. Jadi biar disautin nih, biar nggak pada tegang nih. Dimulai dari kakak dulu ya. Oke, kakak mulai. Ntar langsung ke kanan ya. Saya Rohmat. Saya Naila. Hai. Saya Andin. Hai. Saya Reva. Saya David. Hai. Saya Putra. Hai. Saya Ozan. Hai. Oke. Baik, itu tadi yang kita lakukan adalah tahap pembentukan dalam bimbingan kelompok. Kemudian kita akan masuk ke dalam tahap kegiatan peralihan. Apa sih kegiatan peralihan itu? Jadi, nanti dalam bimbingan kelompok kali ini, kakak akan menggunakan teknik yang namanya psikodrama. Ada yang tahu psikodrama itu apa? Psikodrama itu berarti kalian namanya drama mempermainkan peran dulu nih. Tapi yang keterkaitannya dengan psikis atau tingkah laku orang. Jadi namakan psikodrama. Jadi nanti kakak akan membagikan lembaran ini, kalian baca dulu untuk karakter-karakternya, nanti kalian memperagakan bukan diri kalian sendiri. Kalian belajar memperagakan orang lain dan permasalahannya apa. Udah siap? Nah, kayaknya tegang banget nih untuk melakukan psikodrama. Tapi sebelum kakak bagikan lembarannya, kakak minta kita ice breaking dulu nih.
biar nggak tegang nih, atau biar semangat nih. Ice breaking-nya melatih konsentrasi. Ya, kakak minta tangannya di depan semua. Satu tangan aja, satu tangan. Oke. Nanti kalau kakak bilang lambat, putar lambat. Kalau kakak bilang cepat, putar cepat. Nanti kalau kakak bilang pipi, kalian pegang seperti apa yang kakak suruh. Bisa ya? Bisa. Ayo kita mulai. Lambat, cepat, lambat, cepat, hidung. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kayaknya udah mulai konsentrasinya udah mulai ini ya. Baik, itu tadi adalah taman yang tahap peralihan supaya kalian lebih rileks lagi untuk dalam bimbingan kelompok ini. Kemudian kita akan memasuki ke dalam tahap kegiatan inti. Yang tadi sempat kakak singgung, kita akan membahas tentang namanya psikodrama. Psikis apa yang mau kita angkat? Kakak di sini akan memberikan topik kalian tentang siswa nakal. Sudah terbayang ya siswa nakal itu seperti apa? Namanya siswa nakal kalian pasti sudah terbayang deh. Nah, tapi kenapa kakak ambil topik ini? Kakak pengen kalian memahami tentang psikis orang, tentang nakal itu seperti apa. Apakah emang benar nakal atau ada faktor lain yang mempengaruhi nakalnya? Apakah emang kita perlu untuk memberikan label nakal itu ke siswa atau tidak, atau ke teman kita? Sebelumnya, kalau emang sudah mengerti itu, kakak akan bagikan selembaran dulu untuk kalian. Baca dulu. Di situ ada dialog antara siswa nakal dan apa yang perlu kalian perankan. Kakak minta nanti kalian membagi peran. Di sini dalam psikodrama, kakak ingatkan ada dua kelompok. Yang pertama kelompok audien dan yang kedua adalah kelompok peraga. Jadi nanti jika tidak ada adegan kalian menjadi kelompok audien duduk di sini mendengarkan dan menyimak kelompok peraga secara bergantian nanti sesuai dengan adegannya masing-masing. Dimengerti ya? Oke, silakan dibaca-baca dulu. Pagi, Bu. Apa? Kamu bilang ini masih pagi. Kamu tidak tahu batas toleransi belajar. Saya tahu, Bu. Tapi apa orang mau belajar dibatasi waktunya? Kamu ini ya, sudah terlambat, masih aja ngelawan. Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya menanyakan apa yang seharusnya didapat oleh siswa. Ya sudah, kamu kalau mau masuk, minta izin surat ke wali kelas kamu. Baik, Bu. Permisi, Bu. Iya. Boleh saya masuk? Iya, silahkan. Imron, ada apa datang ke ruangan ibu jam segini? Justru itu, Bu. Saya mau minta surat izin masuk kelas. Loh, memangnya kenapa? Jangan bilang kamu terlambat lagi. Ya, Bu. Saya terlambat lagi. Imron. Buku daftar masalah kamu tuh udah banyak di ibu.
Sayang, kamu udah kelas 11. Ibu jangan bahas kesalahan saya terus dong. Jadi ibu mau memberikan saya surat izin tidak? Saya mengingatkan kamu, Imron. Nih, surat itu. Baik Bu, terima kasih. Ya, Saya pamit. Permisi, Pak. Iya Bu, silakan. Jadi gini, saya mau menyampaikan sesuatu nih tentang Imron. Emang kenapa dengan Imron? Semenjak kelas, tingkahnya berubah. Jadi nakal, sering bolos, tidur di kelas. Seperti itu Bu. Kalau boleh tahu, apa Ibu sudah coba gali informasi tentang Imron? Kalau untuk itu sih saya belum ya. Itu saya perlu banyak informasi sekali tentang Imron. Ya udah Bu, saya terima informasinya. Ntar saya akan mencari tahu tentang observasi tentang Imron. Ya udah, kalau begitu terima kasih Bapak. Ya, Saya duluan ya. iya Bu, silakan. Boleh saya duduk di sini? Bapak, silakan Pak. Kenapa ngelamun aja? Apa yang kamu pikirkan? Enggak kok Pak, biasa aja. Kalau kamu mau cerita, cerita aja. Sebenarnya saya ada rasa yang menjanggal sih Pak. Saya mau cerita, tapi boleh pindah tempat Pak? Boleh. Pak, silakan duduk Kak. Baik Pak. Jadi gini Pak, saya selalu dibeda-bedakan dengan kakak saya oleh bapak saya. Jadi yang bikin saya males belajar, Pak, jadi sering bolos itu Pak. Emang kamu diperlakukan apa emang dengan orang tuamu? Bapak saya selalu tidak adil dengan saya. Bapak saya cuma memperhatikan kakak saya doang. Boleh bapak ke rumah kamu? Boleh sih Pak, tapi di rumah cuma ada ibu. Bapak kerja. Ya, nggak apa-apa sih. Kapan bapak akan ke rumah saya? Besok. Boleh Pak? Ya. Ya sudah kalau begitu saya pamit ya Pak. Ya silakan. Assalamualaikum Bu, boleh masuk? Iya, waalaikumsalam. Boleh Bapak silakan. Ada apa ya Pak jauh-jauh datang ke rumah? Pengen ngobrol tentang Imron. Waduh, belum buat masalah di sekolah Pak. Iya Bu, soalnya Imron waktu di sekolah suka bolos, suka tidur di kelas. Itu bisa itu kenapa ya Bu? Mungkin karena bapaknya terlalu tegas mungkin ya, dan juga bapaknya sering banding-bandingin Imron sama kakaknya.
Sebenarnya kayaknya bapaknya seperti itu juga mau bikin si Imron yang tegas, mungkin caranya aja yang salah. Kalau kesehariannya di rumah gimana, Bu? Imron penurut, dia anak yang baik, dia juga nurut sama orang tuanya. Cuman ya mungkin pendiam. Kalau gitu, saya boleh nitip surat nggak, Bu, ke bapaknya? Bisa saya wakilkan aja. Nggak, Bu. Saya ingin bicara dengan Pak. Oh, seperti itu. Ya sudah, nanti saya sampaikan. Kasih. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk, Pak? Boleh? Baik, terima kasih. Ya. Jadi, ada apa, Pak? Saya dipanggil. Apa anak saya Imron buat masalah lagi? Tidak, Pak. Saya memanggil Bapak untuk membicarakan hal Imron kepada Bapak. Memangnya anak saya buat salah apa, Pak? Untuk salah sih, Imron memang sering bolos, sering ke kelas. Tetapi menurut Imron, Bapak dia mau mengajarkan Imron seperti salah seperti itu. Sejujurnya saya juga kurang berkomunikasi dengan Imron. Namun, alasan saya seperti itu supaya Imron menjadi pribadi yang tegas dan juga kuat. Saya tidak ingin dia tidak bisa menjadi apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Tapi Bapak pernah membicarakan langsung dengan Imron? Belum, Pak. Kalau seperti itu, saya boleh mediasikan dengan Imron? Boleh. Ya, saya panggil dulu ya Imronnya. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, silakan. Sebenarnya Bapak kamu ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Bapak. Apa benar kamu nggak nyaman dengan sikap Bapak? Bapak ngapain kesini? Bukannya Bapak udah nggak sayang sama Imron? Bapak minta maaf, Nak. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Bapak cuma ingin kamu menjadi lebih tegas dan kuat. Bapak minta maaf, Nak. Kita mulai lagi semuanya dari nol ya. Jadi, Bapak bukan nggak sayang sama Imron. Maafin Imron ya. Selama ini Imron udah salah sangka sama Bapak. Iya, Nak. Bapak juga minta maaf ya. Alhamdulillah, Bapak dan Imron sudah baikan. Semoga komunikasi antara Imron dan Bapak jadi lebih baik ke depannya. Dan Imron semoga menjadi anak yang sukses. Dan siapa saya membuktikan kalau saya bisa sukses dan saya bakal rajin. Ya, itu saya izin pamit ke kelas ya, Pak. Ya, Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, Pak. Sudah memediasi kita semua. iya Pak, Bu, sama-sama. Kami izin pamit. Iya, Iya, silahkan. Misi, Bu. Iya, Pak. Boleh saya duduk? Iya, silakan, Pak. Jadi gini, Bu. Ternyata Imron berperilaku berperilaku seperti itu karena kurangnya komunikasi dengan orang tuanya, Bu. Oh, seperti itu. Saya minta Ibu
sama sama guru-guru yang lain jangan mengabaikan Imron siswa nakal lagi, tetapi kasih kesempatan Imron untuk berubah menjadi lebih baik. Oh, jadi melabelkan siswa nakal itu nggak benar ya Pak ya? Ya Bu, Saya akan kasih kesempatan untuk Imron. kalau begitu masih ada yang saya masih bisa bantu Bu. Sudah cukup Pak, terima kasih Pak atas bantuannya. Ya Bu, sama-sama. Kalau seperti itu saya boleh izin pamit Bu. Iya Pak, silahkan. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya Pak. Terima kasih untuk adik-adik semua yang telah memerankan psikodramanya. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, setelah kalian melaksanakan psikodrama nih, kira-kira ada pertanyaan nggak dari kalian untuk saya tentang psikodrama tadi? Silakan perwakilan dari kalian salah satunya. Saya Pak, Ya. izin bertanya Pak. Bagaimana sih kalau misalkan kita melihat di dunia nyata seperti itu? Oke, jadi sikap kita kalau memang ada di lingkungan kita sekolah maupun di ruang rumah ada yang dilabelkan nakal. Nah, sikap kita itu yang pertama kita dekati dulu nih, cari tahu informasi sebenarnya dia itu ada sumber apa nih, penyebabnya apa, kenapa dia seperti itu. Karena masing-masing orang nakal itu berbeda. Kadang ada yang karena komunikasi keluarga, ada yang karena salah pergaulan, atau yang lebih tren sekarang hanya takut karena nggak punya teman. Jadi ikut-ikutan biar dikatakan keren. Jadi kalian nih misalkan kalian sering nemuin nih, sebenarnya dia itu orangnya baik, sebenarnya dia itu orangnya pinter, cuman karena takut nggak punya temen nih, jadi dia jadi nakal. Gitu. Ada yang seperti itu. Jadi sikap kita ya, kita sebenarnya tidak boleh langsung melabelkan itu nakal. Kita harus lebih menggali informasi dulu. Jangan juga menjaga jarak sama mereka. Itu orang-orang seperti mereka itu sebenarnya butuh perhatian dari kita. Nah, sekarang pertanyaan dari Bapak. Kalau kalian menjadi anak ingin berbicara kepada orang tua, itu apa yang kalian lakukan? Pertama kali. Ya, silakan. Kamu. Biasanya untuk berbicara kepada kedua orang tua saya sendiri, saya menunggu waktu santai yang orang tua saya lakukan. Jadi pas orang tua saya sedang tidak ada kegiatan, biasanya saya mendekati salah satunya, entah itu ibu atau ayah saya, baru saya berbicara tentang kejadian di sekolah, peristiwa apa saja, dan apa saja yang saya alami selama di sekolah. Oke, Seperti itu. terima kasih. Itu ya, jadi kita sebagai anak juga harus pandai-pandai melihat situasi seperti apa nih momennya, orang tua kita lagi baik atau tidak. Terus kemudian komitmen apa nih setelah kalian melakukan psikodrama nih? Tentu kan kalian udah mulai tahu nih tentang, oh ternyata seperti ini nggak boleh, seperti itu nggak boleh. Nah, sekarang saya pengen nih dari satu atau dua orang ngomong nih tentang komitmennya ke depannya seperti apa. Mungkin dari adiknya, silakan. Komitmen saya atas peristiwa yang tadi kita perankan, tentunya jangan sampai kita melabelkan siswa tersebut adalah siswa yang nakal. Karena tentunya kita tidak tahu apa yang dia alami di balik perilaku yang dia berikan kepada semua orang. Oke. Intinya jangan melabeli siswa tersebut dengan yang tidak baik. Oke, terima kasih ya. Itulah demikian ya, tadi kegiatan inti kita sudah laksanakan. Kalian sudah paham tentang psikodrama dan tentang label siswa nakal. Kemudian kita akan masuk ke tahap penyimpulan. Nah, bahwa pada tahap ini kegiatan kita akan segera selesai. Oke, sebelum kegiatan ini selesai, nah, kira-kira nih, apa yang kalian pikirkan ke depannya tentang tingkah laku kalian atau tengah tingkah laku teman kalian dalam peristiwa tadi? Saya baru sadar, Pak, ternyata komunikasi antara anak dan orang tua itu sangat penting. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Nah, tentu kalian setelah melakukan ini punya kesan nih sama pesan. Kan nggak gampang nih memerankan orang. Nah,
kesannya dulu nih sebelum sampai ke pesannya. Kesannya dulu. Jadi guru BK itu bukan hanya mengasih surat panggilan orang tua kepada siswa nakal, tetapi guru BK terkadang menjadi tempat konsultasi para siswa. Ya, Ya, oke, ada lagi? Pesan dan kesan saya hari ini adalah ternyata berperan sebagai orang lain itu tidak mudah. Dan jangan pernah kalian lupa dengan komunikasi antar teman dan antar orang tua. Oke. Oke ya, terima kasih ya. Kayaknya kalian emang sudah banyak tahu nih tentang psikodrama dan tentang bimbingan kelompok. Kemudian kita akan masuk ke dalam tahap pengakhiran, yaitu tahap di mana sesi ini akan berakhir. Insya Allah, kalau kita ada pertemuan ke depan, kita akan melakukan sesi konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini bukan dari saya permasalahannya, tapi dari kalian. Nanti kalian punya masalah apa, ungkapkan dan kita selesaikan bersama-sama. Setelah konseling kelompok, mungkin jika ada yang pengen menindaklanjuti lagi, kita akan melakukan namanya konseling individu. Itu nanti kita akan lebih intens berbicara, akan lebih dalam mengenai permasalahan diri masing-masing. Terima kasih atas partisipasinya. Maka sebelum kita akhiri acara ini, kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kita nyanyi dulu. Sayonara atau apa ini? Sayonara ya. Bisa ya, yuk kita mau nih. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah itu tak ada gunanya. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk adik-adikku. Salam hangat dari saya, Robert Faisal Ade Gunawan, mahasiswa Universitas Indah Prakta, program studi, bimbingan, dan konseling. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Oke, hati-hati di jalan.